Bincang santai seputar imigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira. Jumpa lagi di hari Selasa minggu ketiga ya. Artinya nih kalau di minggu ketiga kita akan hadir spesial nih nemenin Pesona Inspira semuanya untuk berbincang bersama kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo. Dan saat ini Pesona Inspira untuk edisi hari ini tanggal 19 Juli 2022, Fasa sudah ditemani sama tamu istimewa dari kantor imigrasi Wonosobo nih. Selamat siang. Halo, ada Bapak siapa nih di sana? Halo, selamat siang. Saya Mirza dari kantor imigrasi Wonosobo sebagai Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal untuk orang asing. Oke, Pak Mirza. Gimana nih siang harinya? Tadi menuju ke sini macet nggak, Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Wonosobo lancar ya. Tadi udah makan siang, Pak? Udah Ya, udah semangat nih ya buat kasih informasi. Ngomong-ngomong soal informasi, jadi saat ini kita mau ngobrolin soal pernikahan ya, soal izin tinggal WNA karena penyatuan keluarga atau mungkin karena pernikahan gitu. Jadi buat Pesona Inspira yang mungkin saat ini lagi punya cerita yang mirip atau mungkin lagi dekat sama seseorang yang merupakan WNA, pengen tanya-tanya soal izin tinggal, bisa merapat di line WhatsApp di 0823 2383 9996 untuk menanyakan hal-hal yang sejenis ya. Bisa izin tinggal, bisa apapun yang terkait soal keimigrasian juga. Oke Pak Mirza nih, kalau ngomongin soal kantor imigrasi, ternyata berarti selain paspor gitu ya, berarti ada hal lain juga yang dilayani ya terkait dengan WNA. Itu kira-kira apa aja sih Pak Mirza? Ya benar sekali. Jadi kantor imigrasi ini memang kalau di Wonosobo kebanyakan orang tahunya tentang paspor aja ya. Tapi sebenarnya kantor imigrasi itu tugas pokok dan fungsinya selain mengenai pelayanan paspor, kita juga melayani masyarakat asing yang ada di Indonesia terkait dengan izin tinggalnya, baik izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, dan ada banyak jenis izin tinggal. Kemudian juga melayani fasilitas keimigrasian bagi subjek kewarganegaraan ganda, mutasi data, dan juga skim atau surat keterangan imigrasi yang dibutuhkan untuk ketika seseorang WNA itu yang menjadi WNI seperti itu. Oke. Dan itu biasanya WNA yang ada di Wonosobo doang atau bisa di beberapa daerah sekitar juga bisa ngurus hal-hal seperti itu di kantor imigrasi Wonosobo? Jadi kebetulan kantor imigrasi Wonosobo ini walaupun tempatnya di Wonosobo, Mbak, tapi dia punya wilayah kerja ada di Magelang Kota, Magelang Kabupaten, Wonosobo sendiri, kemudian di Purworejo dan juga di Temanggung. Jadi ada lima wilayah administrasi yang kita layani, bukan hanya Wonosobo saja. Oke. Ini kalau misalkan nih WNA ini atau misalkan ada WNI dekat dengan seorang WNA tapi dia bukan masyarakat Temanggung atau bukan masyarakat Banjar, Wonosobo, hanya tinggalnya berdomisilinya di sini. Itu bisa mengurus hal-hal yang terkait dengan imigrasi di kantor Wonosobo juga nggak, Pak? Ya tentu begitu, tapi kita telah dulu nanti yang dimaksud dengan domisili di sini itu bagaimana, karena ada administratif, ada fisik, ada juga yang dia punya izin tinggal dikeluarkan oleh kantor imigrasi Jakarta Selatan misalnya, tapi dia secara fisik ada di sini seperti itu kan. Nanti kita lihat dulu bagaimana. Tapi pada intinya bagi WNA yang membutuhkan pelayanan, mereka bisa menghubungi kantor imigrasi terdekat. Kantor imigrasi mana saja pasti akan ditelaah oleh petugasnya dan diberikan petunjuk yang lebih tepat. Tapi kalau untuk WNA-nya bisa dari negara manapun bisa ya Pak ya. Bisa. Nggak terbatas hanya dari negara A atau B gitu ya. Betul. Kalau ngomongin soal penyatuan keluarga atau pernikahan campuran gini nih, di Wonosobo banyak nggak sih Pak? Kalau selama ini sejauh ini? Kalau di Wonosobo nggak terlalu banyak ya. Yang kita banyak atau sedikit relatif. Kalau di Wonosobo ada 20 aja kita bisa bilang banyak. Tapi kalau di tempat lain mungkin seperti Jakarta sedikit. 20 itu sedikit. Jadi kalau saya bilang banyak atau sedikit saya nggak bisa bilang seperti itu. Tetapi ada. Hanya kalau di antara 5 wilayah kerja kita ini yang tinggi percanya itu mungkin dari Temanggung seperti itu. Nanti ada datanya bisa kita bagi ke teman-teman. Di Facebook bisa dicek. Nah nih buat Pesona Inspira yang mungkin yang lagi ngincer para
para opa ganteng Korea atau mungkin lagi pengen punya cowok orang Turki gitu ya. Biasanya kan ngincernya nih orang-orang yang putih-putih, keren-keren gitu ya. Mulai mempersiapkan kira-kira dokumen apa saja yang harus dipersiapkan kalau misalkan pasangannya ingin tinggal di Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut lengkapnya seperti apa, nanti Pesona Inspira boleh gabung tanya di 0823 2383 9996. Karena saat ini ada commercial break juga yang harus Fasa putarkan. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di antri ya. Fasa akan kembali setelah commercial break berikut ini. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri. Bincang santai seputar imigrasi. Bincang santai seputar imigrasi masih bersama Fasa dan tentunya dengan Bapak Mirza yang merupakan Kasih Dokin Talkim ya, atau Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo. Kali ini temanya menarik banget Pesona Inspira karena ini berkaitan dengan izin tinggal WNA karena penyatuan keluarga. Jadi buat Pesona Inspira yang punya cita-cita punya suami orang luar, orang asing, punya suami orang bule nih, mulai disimak ya kira-kira nih perlu dokumen apa saja dan pengajuannya bagaimana bisa nih merapat ya. Termasuk juga buat Pesona Inspira yang mungkin sedang mengurus dokumen-dokumen terkait hal tersebut, bisa juga bergabung di line WhatsApp di 0823 2383 9996. Pak Mirza masih semangat ya Pak Mirza ya? Pasti dong. Pasti dong ya, udah makan siang, udah nyeruput teh, harusnya tetap semangat ya. Nyeruput Purwaceng. Oke, benar. Jadi hangat terus ya Pak ya. Ini kalau ngomongin soal izin tinggal WNA karena penyatuan keluarga, Pak, ini ada ini nggak sih Pak? Maksudnya ada langkah-langkah atau step-step khususnya, ada tahapan gitu nggak sih Pak? Atau gimana nih prosesnya? Jadi izin tinggal itu kan macam-macam ya, banyak tuh. Jadi kalau mungkin bulenya masih jomblo, dia ke Indonesia pakai visa on arrival yang di bandara. Bisa juga dia dengan visa sosial budaya yang di-apply dulu sebelum ke Indonesia. Nah, biasanya kalau yang sudah menikah nih, mereka lebih memilih untuk mendapatkan izin tinggal sementara. Izin tinggal sementara ini kenapa? Karena dia bisa tinggal di Indonesia sebagai penduduk. Dia bukan warga negara, tapi sebagai penduduk. Artinya dia bisa tinggal di sini lebih lama dari yang temporary permit, seperti hanya visa on arrival itu kan hanya 30 hari, ada yang hanya 60 hari. Nah, kalau ini dia bisa 1 tahun tanpa keluar-keluar, dan bisa diperpanjang lagi sampai 4 tahun beberapa kali itu, artinya dia bisa tinggal tuh lebih lama dan pasti sebagai penduduk. Haknya juga pasti berbeda. Nah, kemudian ada lagi namanya ITAP, izin tinggal tetap. Artinya ini bentuk lain, lanjutan atau advance dari ITAS itu sendiri. Untuk mendapatkan ITAP ini tentu dia harus punya ITAS dulu sebelumnya, baru bisa mendapatkan ITAP. Nah, untuk yang sudah menikah biasanya mereka carinya ITAS, kartu izin tinggal sementara. Artinya syarat-syarat yang harus ditempuh salah satunya harus punya penjamin. Siapa yang jadi penjamin? Tentu pasangannya. Nggak harus istri ya, kadang-kadang ada juga yang suami kan. Pasangannya jadi penjamin, kemudian mereka harus menyertakan buku nikah yang pastikan membuktikan dia sudah menikah sebagai suami istri yang legal, kemudian paspor, dan juga tentu KTP dari istri atau penjaminnya. Kemudian mereka mengajukannya itu lewat sistem imigrasi, kan ini semuanya lewat sistem ya, nggak ada yang manual lagi. Tinggal buka website, mengajukan di sana, nanti di approve. Mereka bisa datang ke Indonesia melalui bandara atau pos darat atau laut, tapi setelah mendapatkan approval email di email pribadi mereka yang menunjukkan bahwa mereka sudah sebagai orang yang boleh masuk ke Indonesia dengan ITAS. Nah, ITAS-nya nanti akan di-approve lagi di bandara atau di TPI, tempat pemeriksaan imigrasi, kemudian dikeluarkan di kantor imigrasi terdekat tempat dia melapor nanti. Nah, kurang lebih garis umumnya seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan nih ini WNI sama WNA. Nah, WNI sama WNA ini sudah menikahnya di luar, Pak. Terus kemudian mau tinggal di Indonesia. Tapi misalkan di sini kan yang terdekat nih adalah Bandara Internasionalnya Jogja gitu ya. Itu kalau dokumen-dokumen yang harus diurus tuh apa aja kira-kira, Pak? Sama aja. Artinya kan dia menikah di luar kan dia pasti punya certificate of marriage. Kalau dia legal kan itu nanti dilaporkan ke Dukcapil. Dukcapil yang akan mengeluarkan surat keterangan atau dokumen yang dimiliki oleh Dukcapil menunjukkan bahwa mereka memang pasangan suami istri. Nah, nanti itu oleh penjamin atau istrinya dijadikan dasar bahwa ini memang suami saya atau ini memang istri saya, baru dia mengajukan ke website imigrasi untuk mendapatkan approval. Jadi ringkas banget. Jadi langkahnya yang pertama Dukcapil dulu ya? Iya, kalau yang nikah di luar ya, nggak punya buku nikah Indonesia, dia lapor dulu ke Dukcapil bahwa dia mencatatkan pernikahannya. Sebenarnya di luar kita sudah punya perwakilan,
perwakilan Indonesia itu ada yang kedutaan, ada yang konsul seperti itu kan. Dia bisa lapor di sana terjadi pernikahan. Artinya kan ada perubahan status sipil mereka. Di sana dicatatkan, itu yang dijadikan di Indonesia nanti dijadikan bukti bahwa dia sudah menikah dengan orang asing secara legal, dan itu diajukan ke websitenya imigrasi untuk mendapatkan ITAS. Kalau sebaliknya Pak, misalkan pernikahannya di Indonesia, WNA dan WNI setelah menikah mau mengajukan izin tinggal di negaranya si WNA ini, itu tetap mengurusnya ke imigrasi atau ke kedutaannya? Enggak. Jadi kalau izin tinggal itu adalah wilayah kedaulatan dari masing-masing negara. Kaitannya adalah kalau ada orang yang mau tinggal di Indonesia baru dia lapor di kita. Tapi kalau dia mau tinggal di luar negeri enggak lapor di kita. Lapornya di negara yang menjadi tujuan. Oke, baik ya. Jadi Pesona Inspira sedikit ada gambaran ya. Kalau Pesona Inspira mau tinggalnya di luar negeri berarti berkaitannya atau berkoordinasinya bukan dengan kantor imigrasi. Bukan, gitu ya, Pak, langsung ya? ke negara tujuan, nanti pelajari tujuan. sendiri syaratnya. Oke. Terus kalau buat jadi penjamin itu ada syarat-syaratnya nggak Pak? Ada. Itu syaratnya apa aja sih Pak? Syaratnya yang pertama dia hidup. Iya dong. Kalau nggak hidup gimana mau menikah Pak? Jadi syaratnya itu udah saya sebutin sih tadi sebenarnya. Salah satu syaratnya yaitu dia suami atau istri. Ini yang keluarga ya, suami atau istri dari WNA yang akan dijamin tersebut. Kemudian dia punya paspor. Ya, WNA-nya punya paspor. Kemudian mereka berdua punya buku nikah, dan tentu KTP. Dan syarat lanjutannya nanti bisa diklik di. Jadi kalau sekarang itu gampang Pak. Walaupun saya nggak jelasin nih syaratnya, mereka buka website, nanti di situ ada dialog box. Siapkan ini, siapkan ini, siapkan ini. Oke, kalau gitu banget. Bisa disebut websitenya mungkin Pak. Pak Yogi tolong disebutkan websitenya. imigrasi.go.id. Oke, imigrasi.go.id buat Pesona Inspira yang mau lengkapnya, dokumennya apa aja buat jadi penjamin ya. Atau kalau artinya di sini penjamin ini yang bertanggung jawab terhadap WNA tersebut ya. Oke, nah kalau misalkan izin tinggal yang tadi Bapak jelaskan tadi kan ada ITAS dan ITAP. Berarti untuk ITAP harus melalui ITAS dulu ya Pak ya? Betul. Itu setelah mau ke ITAP masih harus kayak dites lagi, di cross check lagi gitu-gitu nggak sih? Kalau Pak? mau kemana? Ke ITAP? Mau melangkah dari ITAS ke ITAP sudah 1 tahun nih. Mau dia ke ITAP. bukan dites-tes, tapi dia dilihat nanti syarat administratifnya, harus tinggal di Indonesia selama beberapa waktu tertentu. Kalau saya nggak salah tuh berapa tahun gitu. Lupa juga saya, tapi nanti saya update ya. Jadi dia tinggal di Indonesia selama waktu tertentu, baru dia bisa update ke ITAP. Tapi itu pun nggak sekonyong-konyong bisa lolos ke ITAP, memang harus diverifikasi dulu persyaratannya apakah memenuhi syarat atau tidak. Maksudnya jangan sampai dia punya KITAS tapi dia di Indonesia itu hanya sebulan, terus 4 tahunnya di luar nggak pernah balik seperti itu gitu. Jadi kita cek dulu betul-betul yang berhak mendapatkan ITAP itu. Seperti itu. Biasanya nih yang paling yang jadi kendala ketika orang mengajukan untuk ITAS ataupun ITAP apa sih Pak? Kalau yang banyak tidak diketahui sama masyarakat Indonesia. Biasanya ini ya, karena nggak semuanya melek teknologi ya. Dari beberapa pengalaman saya banyak yang minta dituntun step by step, betul-betul step by step untuk memenuhi ngisi persyaratan form di internet itu, imigrasi.go.id. Sebenarnya bisa diisi kalau dia sabar itu kan banyak pilihan. Kadang-kadang salah pilih dia, seperti itu aja. Gitu. Pemahamannya. Nah kalau kayak gitu masih bisa, maksudnya misal bingung nih, bisa nggak sih ngisinya di dalam kantor imigrasi biar dipandu, boleh nggak? Bisa. Jadi beberapa kali memang petugas kita seperti itu. Jadi ada yang bingung, itu mereka datang kita pandu seperti itu step by stepnya. Terus kalau misalkan anak dari pernikahan campuran itu sendiri gimana tuh Pak? Kalau mau izin tinggal di Indonesia? Anak dari pernikahan campuran. Jadi kita itu ada undang-undang tentang kewarganegaraan. Kita sekarang menganut asus ius soli dan ius sanguini, tapi tidak 100%. Artinya itu azas apa itu Pak? Bisa dijelaskan dulu itu mungkin? Itu azas yang begini. Kalau lahir di Indonesia dari ayah dan ibu salah satunya orang Indonesia, dia otomatis mendapat kewarganegaraan Indonesia. Punya hak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, tetapi tidak penuh, artinya tidak otomatis seumur hidup. Karena nanti di usia 18 tahun dia diberikan 3 tahun untuk memilih mau jadi tetap WNI atau WNA-nya. Jadi bahasa kasarnya anak perca ini
sampai umur 21 tahun dia nanti punya 2 paspor. Paspor Indonesia dan paspor asingnya seperti itu. Oke gitu. Kalau misalkan sudah 20 tahun terus dia 21. 21, oke. Mau memutuskan saya mau di Indonesia aja. Tetap harus ada 18 dia memutuskan. 18 memutuskan. 3 tahun itu jangka waktunya untuk menyelesaikan. Karena kalau tidak selesai nanti bisa gugur, bisa apa gitu. Nah, itu saat harus menyelesaikan prosesnya, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sama si anak tersebut? Tentu paspor, dokumennya sama seperti waktu dia mendapatkan paspor itu. KTP ayah ibu, paspor ayah ibu, kartu keluarga, akta lahir, akta nikah ayah ibu, seperti itu. Nah, kalau ini nih Pak, ada pertanyaan dari WhatsApp ya. Selamat siang Mbak Fasa dan Bapak-Bapak imigrasi, saya Iva. Menikah dengan WNA, pengurusan dokumen bisa memakan waktu berapa lama sih Pak? Kalau pengurusan dokumen itu saya nggak bisa bilang berapa lamanya ya, tergantung banyak aspek dari yang bersangkutan sendiri, bagaimana penyelesaian dia terhadap yang dihadapi tadi websitenya, kemudian bagaimana namanya lancar lalu lintas internetnya, kemudian bagaimana kelancaran proses verifikasinya di kantor imigrasi setempat maupun di pusat, karena kan berkas tentu bukan punya kita aja kan, pasti ada orang lain juga di satu. Bisa dibayangkan seperti masuk ke satu gate, satu gerbang, kan mobil tuh gantian tuh. Kalau lagi sepi kan bisa cepet tuh mobilnya. Tapi kalau lagi rame di tol pun, di Cipali itu tol macetnya bisa berhari-hari kan. Apalagi kalau lagi ada perbaikan jalan segala macam lah. Jadi saya nggak bisa bilang berapa lama, tapi normalnya sih sebenarnya ya dalam hitungan kurang dari sebulan udah selesai ya kalau seperti itu. Normalnya seperti itu. Oh, berarti prosesnya juga dari kantor imigrasi sini nanti akan diproses lagi di pusat gitu ya Pak ya? Kalau untuk apa nih? Yang tadi Apa dia bilang dokumen tadi? pernikahan. Dokumen dia apa? Mengurus apa tadi? Pengurusan dokumen berapa lama? Ya menikah dengan WNA Pak. Dokumen apa dulu yang dia? Ini mungkin spesifiknya tidak disebutkan di sini ya. Mungkin lebih ke Jadi izin kalau tinggal ya. saya tangkap kalau di bagian keimigrasinya gini aja. Kalau maksud dia mungkin dokumen ITAS berarti, karena kita sedang bicara ITAS kan. Betul. Dokumen ITAS itu bisa selesai dalam ya 2 minggu lah kalau lancar semuanya. Oke, Jadi dari mulai dia di-approve oleh sistem, setelah di-approve oleh sistem itu 4 hari harusnya sudah keluar ke dalam. Tapi waktu dia untuk sampai ke approve itu yang saya nggak tahu, kadang seminggu 2 minggu seperti itu. Karena ngantri di sistem. Dan kira-kira untuk ngurus ITAS ataupun ITAP itu ada biaya nggak sih Pak? Ada PNBP-nya. Ada BNPB. Kisarannya bisa? Nanti dia lihat sendiri di website. Karena saya belum pernah ngurus ITAS, istri saya Indonesia soalnya. Tapi ada di website kok. Ada juga di peraturan kita. Cuma saya nggak bawa, jadi saya nggak bisa sebut. Nanti saya salah sebut lagi. Artinya kalau misalkan mau mempersiapkan biayanya, Pesona Inspira bisa ngeliat dulu di websitenya. Ya. Jadi nggak kekurangan dana ataupun nggak kelebihan dana. Artinya, Jadi nanti ada satu step di mana dia harus membayar dulu, baru bisa lanjut ke tahapan berikutnya seperti itu. Gitu. Sama seperti paspor. Iya. Jadi jumlahnya nih bukan yang tidak bisa diperhitungkan, tapi jumlahnya bisa diperhitungkan karena Bisa, sudah pasti. pasti gitu Tertera, ya. ada di situ. Bukan yang akhirnya nanti ada lagi ini, ada lagi itu, ada lagi enggak ya, karena sudah tertera Enggak, jelas di udah jelas. website. Oke, Pesona Inspira. Ini menarik soal pernikahan campuran. Menariknya ini sebenarnya banyak pertanyaan, tapi karena Fasa sendiri tidak menikah dengan orang WNA ya. Jadi agak sedikit membingungkan juga untuk Fasa yang nggak pernah ketemu sama orang asing. Tapi buat Pesona Inspira yang mungkin saat ini juga punya pengalaman yang sama, punya keinginan ingin menikah dengan orang asing, boleh bergabung di 0823 2383 9996 ya. Jadi apa aja pertanyaannya boleh, kami akan menjawab. Misal pun ternyata pertanyaannya kembali lagi soal paspor, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Boleh ya Pak Selagi ya? bisa kita jawab, kita bantu jawab. Oke, siap. Nah, terus kalau gini Pak, orang mau menikah, ini berarti dari WNA sama WNI mau menikah, berarti pengurusan dokumen pernikahan mah bukan urusan imigrasi ya Pak ya? Lebih ke Dukcapil, yang penting dia udah ada izin tinggal. Kalau gitu ya? dokumen pernikahan tentu ada instansinya sendiri, itu di KUA kan, kantor urusan agama. Oke. Di sana atau di di KUA ya. Di Kalau KUA Islam ya. Oke. Terus kalau misalkan WNA-nya nih sebelum ngurus ITAS ITAP masuknya nih dari misal dari Jakarta, itu artinya kan bukan areanya kantor imigrasi Wonosobo. Itu bisa nggak mengurus ITAS ITAP-nya di Wonosobo, Pak? Tergantung dia pertama apply kan ada di situ. Kembali lagi ya. Ke website-nya kan diminta nanti tinggalnya di mana, domisilinya di mana. Nanti dia sebutkan. Kalau di Wonosobo ya nanti ngurusnya di kantor imigrasi Wonosobo. Walaupun masuknya dari Jakarta. Iya, masuknya bisa dari mana-mana. Tapi mungkin yang dimasukkan Mbak Fasa itu lebih ke ini. Tadinya dia misalnya kitas di ngurusnya dia udah nikah nih, ngurus kitas, terus dia kitasnya di Jakarta nih, penduduk Jakarta.
Tahu-tahu dia pindah ke Wonosobo. Nah, itu tadi yang kita sebut dengan mutasi. Mutasi data orang asing, salah satu pelayanan kita. Mereka tinggal lapor ke kantor imigrasi yang menjadi tujuan, nanti akan diurus di sana. Oh, mutasi data ya. Ini mirip kayak ngurus kalau kita ngurus plat nomor ya, Pak. Dari pulau mana masuk ke Jawa atau dari Jawa ke Betul. pulau mana gitu ya. Oke, deh Pesona Inspira. Untuk bikin kita lebih panas lagi. Sebenarnya udah panas ya, Pak ya. Biar panas lagi kita sedikit rehat dulu ya dengan satu komersial break berikut ini. Jadi Pesona Inspira yang masih punya pertanyaan, yuk masih punya waktu sekitar setengah jam ke depan ya. Buruan masuk di 0823 2383 9996. Dan tentunya jangan kemana-mana, setelah komersial berikut ini Fasa akan hadir lagi bersama Bapak Mirza dari kantor imigrasi TP non kelas 2 non TPI Wonosobo. Oke. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri. Bincang santai seputar imigrasi. Informasi seputar imigrasi hanya di Antri ya, benar banget. Kita ngobrolin saat ini soal izin tinggal WNA karena penyatuan keluarga atau karena pernikahan campuran nih. Tadi kita sudah membahas dengan Pak Mirza, ada yang namanya izin tinggal sementara dan izin tinggal permanen gitu ya Pak Mirza ya. Tetap. Tetap, oke. Tadi kalau izin tinggal sementara ada yang 6 bulan, ada juga yang 1 tahun ya Pak Mirza ya. Dan itu untuk yang 6 bulan dan untuk yang 1 tahun biaya pengurusannya sama atau enggak sih Pak? Jadi ada perbedaan biaya pengurusan itu yang ditentukan oleh peraturan dari negara. Bisa saya sedikit bacakan ya, mungkin diperlukan juga buat teman-teman yang mau mengurus. Izin tinggal terbatas yang berlaku paling lama 6 bulan. Ini kita mulai dari visanya dulu ya, karena kan mau ke Indonesia itu bawa visanya dulu nih. Visa tinggal terbatas itu per permohonan 150 US dollar. Terus kemudian ketika sudah sampai di Indonesia kan dia dikonversi menjadi izin tinggal terbatas. Nah, izin tinggal terbatas ini yang paling lama 1 tahun itu 1.500.000. Kemudian izin tinggal terbatas yang paling lama 2 tahun, izin tinggalnya itu 2 juta. Kemudian kalau izin tinggal tetap, izin tinggal tetap yang berlaku 5 tahun ini 5 juta aja. 5 juta. Jadi nggak ada visa izin tinggal tetap, nggak ada Mbak ya, karena permulaannya itu adalah visa tinggal VITAS tadi. VITAS itu jadi ITAS bisa dikonversi menjadi ITAP. Nah, ketika mau menjadi ITAP, ini yang paling berlaku 5 tahun ini 5 juta. Terus perpanjangannya lagi nanti 5 tahun kemudian dia perpanjang lagi 5 tahun itu 5 juta. Kemudian setelah 10 tahun artinya 10 tahun dia perpanjang lagi untuk jangka waktu yang tidak terbatas ini. Nah, ini yang tidak terbatas artinya dia nggak berpanjangan lagi. Itu 10.200.000. Nah, kemudian setiap pemegang ITAS dan ITAP ini kan tentu dia juga mau keluar masuk Indonesia dong, mau balik ke negaranya atau kemana terus masuk lagi. Nah, itu ada namanya izin masuk kembali atau re-entry permit. Nah, re-entry permit ini ada yang berlaku selama 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, kalau yang 6 bulan ini dia 600.000 per permohonan. Kalau yang 1 tahun 1 juta. Kemudian yang 2 tahun itu 1.750.000. Nah, jadi kalau dia punya ITAS atau kitab tapi izin masuk ke Bali sudah mati, itu dia harus apply dulu. Kalau nggak bisa masuk lagi atau nggak bisa keluar nanti. Hangus, kasihan kan. Jadi tadi sebelum mengurus ITAS, si WNA ini harus memiliki VITAS dulu ya Pak ya. Yang otomatis itu. Jadi bukan pilihan, pasti dia punya VITAS dulu. Sudah punya VITAS. Nah, itu VITAS itu sendiri berarti sebelum masuk ke Indonesia udah punya dari negara asalnya gitu ya? Ya, jadi penjamin istri atau suami itu mengajukan ke Direktur Jenderal Imigrasi. Nanti yang diterbitkan itu VITAS. Namanya VITAS, visa tinggal sementara. Terbatas, bukan sementara sih, maaf, koreksi ya. Visa tinggal terbatas. Nanti masuk ke email si yang dimohonkan WNA-nya. Nah, email ini yang dia bawa, yang di print sama dia ke bandara atau laut atau darat. Nanti itu namanya VITAS ya. Untuk masuk ke Indonesia itu namanya visa. Setelah sampai di Indonesia, setelah di-approve oleh petugas kita di tempat pemeriksaan imigrasi, maka dia harus konversi menjadi izin tinggal. Nah, jadi ada 2 hal yang berbeda. Visa adalah izin yang diberikan pemerintah Indonesia untuk melakukan perjalanan menuju Indonesia, sedangkan izin tinggal adalah izin untuk menetap di wilayah Indonesia sementara waktu. Ada 2 hal yang berbeda kan. Jadi pertama dia bawa VITAS, kemudian dia konversi lagi menjadi
ITAS. ITAS. Nah, ITASnya itu di kantor imigrasi. Makanya ada dua pembiayaan berbeda tadi. Karena tidak menutup kemungkinan orang punya VITAS masuk ke Indonesia, tahu-tahu dia nggak jadi ITAS, kan ada jangka waktunya. Berapa lama itu ya? Untuk melapor ke kantor imigrasi kan ada jangka waktu ya, 30 hari. Nah, kadang-kadang sebelum itu dia udah keluar duluan karena suatu hal, atau dia tiba-tiba ya amit-amit Jamang Mela nggak jadi lah, gue males kalau mau gue kabur gitu kan. Dia nggak punya ITAS dia hanya masih VITASnya tadi, artinya dia belum selesaikan menjadi ITAS yang biasa kita sebut dengan KITAS, karena dulu kan bentuknya kartu. Kalau sekarang sih nggak berbentuk seperti itu lagi karena sudah digital semua, sudah di digital, bisa dicek di website seperti itu. Oke, berarti sekarang bisa terlihat dari HP aja gitu ya kalau itu. Dari internet. Dari kalau HP internet nggak ya. ada internet ya percuma. Iya, oke lah, Pak. Oke, jadi bisa dari HP, bisa dari iPhone, bisa dari iMac atau komputer gitu ya. Intinya kita Betul. bisa melihat versi digitalnya. Terus gini, Pak, tadi kan ada juga misalkan nih perpanjangan gitu ya. Perpanjangan untuk sampai tidak terbatas. Itu berarti benar-benar harus melalui lebih dari 5 tahun ya, Pak? Iya, Nggak bisa jadi langsung tiba-tiba minta nggak bisa. sampai tidak terbatas, nggak bisa ya? Nggak, jadi semuanya berproses. Kita prinsipnya seperti itu. Nggak ada yang instan. Cuman Indomie yang instan. Iklan dong, ya kan? Indomie endorse kita nanti. Jadi dia harus izin tinggal terbatas dulu. Nanti dikonversi menjadi kitab, izin tinggal tetap. Izin tinggal tetap ini 5 tahun berlakunya. Pertama dia konversi bayar 5 juta tadi ya. Iya. Pertama, ini saya punya ITAS nih, saya orang asing nih, saya konversi menjadi ITAP. 5 tahun saya tinggal di Indonesia, 5 tahun kemudian kan saya harus perpanjang lagi, kalau enggak ya hangus ITAPnya. Saya perpanjang lagi, saya bayar lagi 5 juta. 10 tahun kan kalau dijumlah nih ITAPnya. Nanti tahun ke-10 saya masih pengen punya ITAP, saya perpanjang lagi itu 10.200.000. Tapi dia tidak terbatas lagi, jadi enggak 5 tahun lagi, dia terus sampai al-hudud kata nenek zaman dulu kan, sampai meninggal ya. Bebas sudah gitu. Nah, kalau untuk WNA yang sudah dapat ITAP nih yang sampai jangka waktu yang tidak terbatas tadi, apakah si WNA ini terus otomatis jadi WNI atau tetap WNA, Pak? Oke. Dia tetap WNA selama dia tidak mengajukan untuk menjadi WNI. Ada prosesnya. Nah, jadi WNI itu kan tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kalau nggak salah ya seperti itu ya. Maaf berarti kalau salah. beda pengurusan lagi ya? Ini Ada pengurusan lagi, itu nanti tetap di Kementerian Hukum dan HAM, tapi ada proses yang harus ditempuh lagi. Tadi yang sempat saya sebut di awal, surat keterangan keimigrasian. Jadi imigrasi di situ perannya nggak terlalu besar. Kita hanya menyajikan data ke institusi yang berwenang bahwa orang ini memang sudah berhak untuk menjadi WNI berdasarkan track record di imigrasi, sudah tinggal selama berapa tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut. Itu namanya SKIM, surat keterangan keimigrasian. Itu digunakan untuk dia mendapatkan kewarganegaraan. itu tapi tadi pengajuannya tadi ke Kementerian tetap di kita di Kanwil Hukum dan HAM. di Kanwil Hukum divisi apa namanya itu? Yankum, pelayanan hukum. Oke. Nanti di sana ada bagiannya di sana. Oke, berarti gitu ya Pesona Inspira. Jadi nggak terus punya Kecuali- ITAP yang panjang lalu tiba-tiba Kecuali WNI. Anda pemain bola yang dibutuhkan, nah, itu Oke. bisa langsung jadi pemain bola aja. Oke. Jadi nggak perlu langkah-langkah yang sama kayak lewat WNI yang Mas PSSI gini. penjaminnya. Oke, baik. Berarti di penjaminnya di situ adalah klub gitu ya, Pak ya, kalau Negara main kalau bola itu yang ya. jamin. Oh, Jadi negara. Oke, melalui baik. langkah istimewa. Oke, siap. Selanjutnya nih Pak, kalau misalkan anak dari pernikahan campuran ternyata sudah lama tinggal di Indonesia, terus memutuskan mau ngikut aja sama bapak yang bule atau ibu yang bule gitu, itu ada dokumen juga nggak sih Pak yang Ya, perlu diurus? sebenarnya nggak perlu sih. imigrasian? Jadi tadi 18 tahun ya, sampai umur 18 dia harus memilih selama 3 tahun itu ya. Sampai 21 artinya dia harus sudah memutuskan. Oke. Kalau dia nggak memutuskan ya otomatis kalau di kita ya gugur. WNI-nya gugur. Jadi dia Udah otomatis ngikut. kalau dia tidak juga ngurus ke warga negaraan ke bapaknya, menuruti ngikutin administrasi warga negara bapak atau ibunya yang asing, ya ada risiko stateless. Indonesia dia gugur, di asing dia belum dapat stateless jadinya, tidak punya kewarganegaraan. Nah, jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Artinya kalau di hukum keimigrasian Indonesia kita memberikan sampai umur 18 ya, koreksi kalau salah Pak Yogi. Sampai umur 18 dia harus menetapkan, 3 tahun kemudian dia harus sudah memutuskan dia mau jadi apa gitu. Seperti itu. Kalau dia hanya untuk berpindah jadi orang Thailand, Amerika atau apa seperti itu ya sebenarnya udah dilepas saja, nggak perlu lapor apa-apa. Oh gitu. Artinya dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi WNI penuh seperti itu. Otomatis di sistem kita kan gugur dia. Kalau misalkan nggak diurus dua-duanya, jadi nggak punya warga kenegaraan, malah akhirnya ngeri ya Pak, nggak punya hak-hak Iya.
kependudukan gitu ya Pak? Betul, artinya dia nggak bisa dipenuhi. Nanti kalau ada orang imigrasi atau di luar juga kasihan juga, dia mau kemana nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi Pak, misalkan ternyata udah lewat dari 18 tahun, dia baru inget nih mau 21 tahun baru mau memutuskan, apa masih bisa dibantu prosesnya? Yang penting dia lapor ke kantor imigrasi terdekat. Nanti setiap kasus itu berbeda. Jadi saya tidak bisa bilang di sini bisa atau tidak, tapi setiap kasus berbeda. Yang jelas dia harus segera lapor ketika dia ingat, waktu dia ingat, oh aku pengen jadi WNI itu kan. Laporkan segera, karena negara kan selalu hadir. Bagaimanapun kita cari solusi yang terbaik untuk warga negara kita. Intinya seperti itu. Oke, siap. Dan untuk ITAS sama ITAP sendiri ada hal-hal yang bisa menggugurkan nggak Pak? Misalkan tadinya lagi dalam peninjauan untuk dalam proses untuk mendapatkan ITAS ataupun ITAP, tapi dalam prosesnya ternyata nggak jadi, nggak dapat karena hal tersebut atau apa gitu. Ada nggak sih Pak hal-hal yang bisa menggugurkan? Jadi hal-hal yang bisa menggugurkan itu adalah tidak memenuhi prosedur. Artinya ketika disuruh lapor, dia tidak lapor. Ketika dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tadi disebutkan oleh partner saya, dalam waktu dia punya vitas sudah ke Indonesia, tapi dalam waktu 30 hari dia tidak lapor ke kantor imigrasi, otomatis izin tinggal terbatasnya nggak bisa kita keluarkan lagi, gugur kan vitasnya, kan sayang tuh. Kemudian atau dia sudah punya ITAS nih, sudah suami istri, dia cerai nih sama istrinya, kemudian istrinya lapor ke kita, dia nggak mau jadi penjamin lagi, bisa juga gugur juga ITAS-nya nanti, seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau nggak punya penjamin lagi ya gugur gitu gugur. ya otomatis. Dia nggak bisa, siapa lagi yang mau jadi penjamin, kan salah satu persyaratannya harus ada penjamin. Intinya semua persyaratan harus dipenuhi. Kalau salah satu nggak dipenuhi ya bisa gugur. Itu penjamin harus wajib pasangan Pak. Misalkan dia tidak mau menikah tapi mau berdomisili di Indonesia, itu penjaminnya harus karena kita tuh? bicara ITAS keluarga, ya harus pasangan yang sah dan ditentukan dengan akta nikah tadi. Tapi kalau dia mau ITAS lain bisa. ITAS itu tidak hanya ITAS keluarga, ada juga ITAS pekerja, ada juga ITAS pelajar. Jadi ikut ke tadi siapa yang disebut. Kalau ITAS pekerja berarti yang memperkerjakan dia yang jadi penjamin. Berarti perusahaannya gitu. Kalau ITAS pelajar berarti sekolahnya yang jadi tempat sekolah jadi penjamin, seperti itu. Oke, baik Pak. Ini ada yang masuk lagi nih Pak. Pak, saya Vita. Kalau sudah punya kitab tapi nggak punya MERP, berarti harus tetap apply bisa untuk keluar masuk Indonesia ya Pak? Iya, harus apply. Harus apply ya. Nanti dia pasti bandara nggak bisa keluar. Mungkin bisa dijelaskan Pak, MERP sendiri itu seperti apa? Multiple Re-entry Permit itu adalah izin keluar masuk buat warga negara asing pemegang ITAS atau kitab. Jadi ketika dia mau keluar dari Indonesia itu tetap harus ada izin yang diterapkan di paspor. Nah, kalau dia tahu dia nggak punya sekarang, dia segera hubungi kantor imigrasi terdekat. Nanti kita akan bantu, kita guide supaya punya. Tentu tadi udah kita sebut juga ada biayanya untuk dibayarkan ke negara. Oke, baik. Jangan sampai dia berangkat dia merasa udah punya ITAP nih. Wah, aku udah punya ITAP nih, aku udah warga negara, aku udah penduduk sini kan. Aku mau jalan ke luar negeri, MRP-nya meninggal, MRP-nya mati maksudnya, sudah tidak berlaku, dia nggak bisa keluar nanti, kan kasihan. Udah berangkat ke Jogja, tahu-tahu sama petugas nggak boleh berangkat karena MRP-nya mati. MRP-nya mati. Akhirnya jadi malah nggak bisa keluar masuk ya Pak ya. Oke Mbak Vita, semoga cukup menjawab ya tadi jawaban dari Pak Mirza. Buat pesona Inspira yang lainnya yang mau bertanya, ayo, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lebih dikit ya. Jadi daripada nanti kesusahan bertanya, lebih baik sekarang aja karena kita masih punya waktu yang cukup banyak. Oke deh pesona Inspira, sambil rehat sebentar yuk kita dengarkan komersial break satu ini. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, tetap di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Informasi seputar imigrasi benar hanya di Antri ya, karena di sini Fasa langsung berbicara sama narasumbernya yang berkompeten. Ya, di sini ada Pak Mirza Dwi Patria yang dari tadi nih sudah kasih informasi seputar izin tinggal WNA karena penyatuan keluarga. Tadi kita udah bahas soal izin tinggal sementara dan izin tinggal permanen ya Pak ya. Tetap ya ampun, Fasa nih lupa mulu nih Pak nih ya, mohon maaf, kayaknya Fasa kurang makannya nih. Nah, ngomongin soal ITAS sama ITAP tadi kita sudah bahas soal biayanya, di mana ngurus ITAS sendiri kalau cuma ITASnya doang 6 bulan 1 juta rupiah ya Pak ya, benar ya Pak ya, koreksi barangkali salah. Untuk 1 tahunnya 1,5 juta, 2 tahunnya 2 juta. Kemudian kalau mau ke ITAP harus melalui ITAS dan baru habis itu kita bisa mengajukan ITAP. Dan untuk ITAP yang 5 tahun biayanya sekitar
sebesar 5 juta. Nantinya bisa diperpanjang ke 5 tahun berikutnya dan terus juga bisa diperpanjang ke hingga tidak terbatas. Ngomongin soal ITAS dan ITAP ini nih Pak, karena waktu kita tinggal sedikit, kira-kira ada hal yang paling harus diketahui nggak sih sama Pesona Inspira ketika mengurus ITAS sama ITAP? Yang harus diketahui oleh ITAS keluarga khususnya ya. Yang pertama yang diurusin itu adalah betul-betul pasangan dia aja, pasangan orang lain seperti itu. Terus yang kedua, betul-betul pahami bahwa untuk mengurus ITAS ini dokumen-dokumennya harus betul-betul valid. Artinya jangan sampai sudah mulai beberapa tahapan ternyata ditolak karena beberapa hal yang tidak penting, misalnya KTP-nya ternyata bagaimana atau akte nikahnya kurang bagaimana seperti itu. Jadi betul-betul dipahami KTP saya apakah sudah valid, kartu keluarga, buku nikah, akte nikah seperti itu, laporan kalau nikah di luar negeri apakah sudah tercatat di Dukcapil kita seperti itu, harus betul-betul diperhatikan administrasinya. Apabila itu sudah dipastikan lengkap semua, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah selalu berkoordinasi dengan kantor imigrasi terdekat. Walaupun mengurusnya itu di website, tentu nanti akan bertemu beberapa kendala yang kita sebutkan di awal, misalnya ketidakpahaman bahasa internet atau apa seperti itu. Silakan hubungi petugas kita karena kita tersedia selama jam kerja office hour untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Itu aja sih. Jadi ngurus ITAS sama ITAP juga jam operasionalnya Senin sampai Jumat gitu ya Pak ya? Karena untuk ketemu petugas itu Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu kita ketemunya di The Coffee, kalau enggak di Joglo gitu. Siap. Jadi nggak ngurus dokumen nanti Pak ya, jadi ngobrol. Kalau untuk tadi Pak bisa diulang lagi mungkin websitenya yang bisa dikunjungi sama Pesona Inspira yang pengen tahu dokumen apa aja yang harus diurus. Imigrasi.go.id, imigrasi.go.id. Ya. Kalau yang Wonosobo sendiri ada nggak Pak? Ada Pak Yogi, website kita apa ya namanya? Nah itu, jadi panjang. Fasa ulangi ya, www.kandiwonosobo.kemenkumham.go.id. Di situ juga soal dokumen-dokumen ITAS bisa dilihat di situ ya Pak Mirza ya. Betul. Jadi Pesona Inspira itu dia tadi dari Pak Mirza ya, kalau tentang pengajuan dokumen ITAS dan ITAP yang paling penting adalah dokumennya harus valid dulu ya, harus dicek dulu sebelum daripada Pesona Inspira harus mondar-mandir ngurus lagi. Dan terakhir Pak, mungkin ada lagi pesan atau hal-hal yang mau disampaikan atau closing statement lain yang ingin disampaikan ke Pesona Inspira Pak? Baik, pesan kita bukan pesan terakhir sih, pesan untuk siang ini. Tetap baik-baik saja, makan yang banyak dan minum yang cukup ya teman-teman semuanya supaya tetap fokus. Terima kasih. Ini terakhir Pak, udah nggak ada calo kan ya untuk ngurus ITAS ITAP? Nggak ada lagi, udah lama nggak ada calo. Udah bisa langsung ngurus sendiri artinya ya. Pesona Inspira, jadi nggak usah pakai calo, ngurus sendiri bisa lebih terpantau gitu ya daripada harus pakai calo. Akhirnya kita nggak tahu udah di step mana atau di tahapan mana. Betul. Terima kasih banyak untuk Pak Mirza nih sudah hadir di sini selaku Kasih Dokin Talkim dari Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo. Dan terima kasih juga buat Pesona Inspira yang sudah ikut bergabung bertanya di line WhatsApp 082323839996. Nanti berikutnya di minggu berikutnya talk show Antri juga akan tetap hadir di Selasa minggu ketiga ya setiap bulannya. Jadi buat Pesona Inspira yang selalu penasaran tentang imigrasi, keimigrasian, terus pantau terus radio Pesona FM di 92,1 FM. Dan buat Pesona Inspira yang mau tahu soal informasi dari kantor imigrasi bisa cek Instagramnya ya, ada di kantor_imigrasi_Wonosobo. Terima kasih banyak Pak Mirza, mungkin mau dadah-dadah sama Pesona Inspira. Terima kasih banyak untuk Pak Mirza dan Pesona Inspira semuanya. Akhir kata saya Fasari Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Bincang santai seputar imigrasi.